Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi sudah saya bahas di video sebelumnya, dan yang sekarang adalah tentang pembangunan ekonomi. Apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini? Yaitu yang pertama adalah tentang pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian perencanaan pembangunan ekonomi, kemudian indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kemudian masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Seperti biasa, peta konsep alur pembelajaran dalam diagram kali ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi dan subtemanya yang sudah saya bahas. Dan pada video kali ini yaitu tentang pembangunan ekonomi yang terdiri beberapa subtema yang telah saya sebutkan di awal tadi. Untuk yang pertama yaitu adalah pembangunan ekonomi. Pengertian dasar pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengertian pembangunan ekonomi secara umum adalah suatu proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang, disertai adanya pemulihan struktur ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Di mana pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu yang pertama adalah suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus, kemudian usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, kemudian yang ketiga adalah kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dalam jangka waktu. Yang kedua adalah perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terlihat dari hasil yang ditimbulkan. Yang pertama adalah keberhasilan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga perubahan dalam struktur perekonomian. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, yang ditandai adanya kenaikan standar pendapatan dan output produksi yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah dalam pembangunan ekonomi, proses menuju kenaikan GNP. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, adanya kenaikan JNP. Kemudian yang kedua, dalam pembangunan ekonomi, terjadinya perubahan struktur ekonomi. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, tidak harus terjadi perubahan struktur ekonomi. Kemudian yang ketiga, dalam pembangunan ekonomi, adanya pemerataan pendapatan, sedangkan di pertumbuhan ekonomi, adanya kenaikan pendapatan per kapita. Sedangkan yang keempat, dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hasil produksi, sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Adapun persamaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, keduanya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Kemudian subtema yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan di Indonesia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang, yang kedua adalah jangka menengah, yang ketiga rencana pembangunan tahunan. Pengertian perencanaan pembangunan adalah upaya-upaya pemerintah mengordinasi kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional secara efektif dan efisien, memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan mengembangkan potensi yang ada dalam pembangunan, seperti pengurangan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan penduduk. Perencanaan pembangunan ekonomi meliputi beberapa program, diantaranya adalah yang pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, riset dan pembangunan pertanian. Yang ketiga, perencanaan keluarga. Yang keempat, kebijakan ketenaga kerjaan.
Yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Yang keenam, analisis proyeksi investasi. Yang ketujuh, program pengembangan kewirausahaan. Jadi pada umumnya, tujuan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menjadi alat untuk mengukur pengawasan evaluasi. Secara umum, sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi sistem ekonomi sosialis, kapitalis, tradisional, dan campuran. Yang pertama, perencanaan di negara sosialis merupakan tujuan perencanaan dan penyediaan dana pembangunan. Merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan semua perusahaan yang ada dalam sektor tersebut. Namun, konsumen dan produsen tidak memiliki kebebasan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan di negara kapitalis. Merupakan perencanaan di negara kapitalis hanya berupa stimulan terhadap pihak swasta agar melakukan aktivitas ekonomi di berbagai arah. Kemudian yang ketiga, perencanaan di negara berkembang. Pemerintah dan swasta memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Subtema yang keempat yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk suatu negara dan dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. Yang kedua, peningkatan produktivitas per kapita. Hasil produksi yang dihasilkan atas usaha dalam setiap jam kerja per tenaga kerja dan dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut. Produktivitas per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jam kerja per minggu dikali jumlah tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar yaitu pertama umur panjang dan sehat, kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah kehidupan yang layak. Kemudian subtema yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM menentukan keberhasilan pembangunan nasional baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Diperlukan suatu keahlian yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam atau SDA. SDM akan lebih berdaya guna ketika didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Semakin banyak SDA, semakin besar peluang suatu negara untuk lebih produktif dibanding negara lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK merupakan alat bagi sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam secara produktif dan dapat menciptakan barang atau jasa yang bernilai guna dengan lebih cepat, mudah, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keempat adalah sistem pemerintahan. Sistem sosialis merupakan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan sistem liberalis, setiap individu bebas melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian yang kelima adalah sosial budaya. Nilai gotong royong, kerjasama, toleransi, responsif, dan proaktif harus dikedepankan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah faktor non-ekonomi, terdiri dari kondisi kestabilan dan keamanan, kemudahan birokrasi, etos kerja masyarakat dan pemerintah, sosial budaya. Kemudian subtema yang keenam yaitu masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami negara berkembang yaitu adalah yang pertama, kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua adalah pengangguran, dan yang ketiga keterbelakangan, dan yang keempat kesenjangan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan dan pengangguran sering menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Hal tersebut diakibatkan pendapatan masyarakat relatif rendah, sehingga kemampuan menabung menjadi rendah, mengakibatkan pembentukan modal sangat rendah, sehingga investasi pun menjadi rendah. Akibatnya terjadi produktivitas yang rendah. Kemudian ketimpangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun penyebab ketimpangan antara lain sebagai berikut.
Yang pertama adalah ketidaksetaraan sumber daya alam, keahlian, bakat, dan kapital. Kemudian yang kedua, strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan. Berapa cara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, yaitu yang pertama, subsidi modal terhadap kelompok miskin, yang kedua, peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, yang ketiga, modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahannya, dan yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian subtema yang ketujuh adalah kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan dan batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan tujuan kebijakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis kebijakan pembangunan ekonomi antara lain, yang pertama adalah kebijakan mikro. Kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan itu beroperasi. Contohnya, kebijakan harga eceran minimum. Kemudian yang kedua adalah kebijakan makro. Kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional secara keseluruhan, yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, nilai tukar, sektor real, perdagangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan meso yang terbagi menjadi dua, yaitu sektoral dan regional. Kebijakan ekonomi yang dikhususkan pada sektor tertentu atau wilayah tertentu, contohnya jaminan sosial tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur. Kemudian subtema yang ke-8 atau strategi pembangunan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian strategi pembangunan ekonomi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran, khusus untuk melaksanakan kebijakan pembangunan demi mencapai tujuan pembangunan. Strategi pembangunan ekonomi yang digunakan adalah yang pertama, strategi pertumbuhan, terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara menyebar, terarah, dan memusat sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan, yaitu menekankan peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, yaitu penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Kemudian yang ketiga adalah strategi ketergantungan. Artinya, kemiskinan di negara berkembang lebih disebabkan oleh adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lain. Kemudian yang keempat adalah strategi yang berwawasan ruang, merupakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah strategi pendekatan kebutuhan pokok, yaitu sasaran strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan massal dengan usaha yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.